Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Miati akan mencoba menjelaskan materi pertama, yaitu posisi pendidikan Islam. Pendidikan Islam memiliki posisi yang sangat penting dalam membentuk pribadi, masyarakat, dan peradaban umat Islam. Pendidikan ini tidak hanya berfokus pada tantangan pemahaman atau teori saja, tetapi juga mencakup pembentukan akhlak, spiritualitas, dan keterampilan hidup yang selaras dengan ajaran Islam. Secara filosofis, pendidikan Islam menempati posisi strategis sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai tauhid atau keesaan Allah, menumbuhkan kesadaran keagamaan, serta mengarahkan individu agar menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Pendidikan Islam juga menjadi instrumen utama dalam menjaga dan melestarikan ajaran serta tradisi keislaman dari generasi ke generasi. Dalam konteks sosial, pendidikan Islam berperan dalam membentuk masyarakat yang adil, beradab, dan berakhlak mulia. Ia menjadi dasar dalam membangun budaya ilmu, memperkuat ukhuwah persaudaraan, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tumbuhnya potensi manusia secara menyeluruh. Dengan demikian, posisi pendidikan Islam tidak hanya sebagai sarana transfer ilmu, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter yang utuh, baik secara individual maupun kolektif dalam kehidupan umat Islam. Posisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Yang pertama, legalitas dan kebijakan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan Islam diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Pendidikan agama wajib diajarkan pada semua jenjang pendidikan formal. Pemerintah melalui Kementerian Agama memiliki peran strategis dalam pengembangan pendidikan Islam. Terus ada juga lembaga pendidikan Islam. Yang pertama pesantren. Lembaga pendidikan Islam yang pertama yaitu pesantren. Pesantren berbasis asrama dengan pendekatan pendidikan, karakter, dan spiritual. Terus ada juga madrasah. Madrasah merupakan sekolah formal yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Terus ada juga perguruan tinggi keagamaan Islam seperti contohnya UIN, Unisa, IAIN, yang fokus pada pendidikan tinggi Islam, tetapi juga membuka prodi umum seperti ekonomi, psikologi, dan kedokteran. Sekolah Islam terpadu dan juga terakhir sekolah Islam terpadu menggabungkan kurikulum nasional dan kurikulum Islam. Terus peran kurikulum pendidikan Islam. Pendidikan Islam terus berkembang, mengupayakan integrasi antara ilmu agama dan posisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Yang pertama, legalitas dan kebijakan. Undang-Undang
nomor 20 tahun 2003, pendidikan Islam diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Pendidikan agama wajib diajarkan pada semua jenjang pendidikan formal. Pemerintah melalui Kementerian Agama memiliki peran strategis dalam pengembangan pendidikan Islam. Terus ada juga lembaga pendidikan Islam. Yang pertama pesantren. Lembaga pendidikan Islam yang pertama yaitu pesantren. Pesantren berbasis asrama dengan pendekatan pendidikan, karakter dan spiritual. Terus ada juga madrasah. Madrasah merupakan sekolah formal yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Terus ada juga perguruan tinggi keagamaan Islam seperti contohnya UIN, Unisa, IAIN yang fokus pada pendidikan tinggi Islam, tetapi juga membuka prodi umum seperti ekonomi, psikologi, dan kedokteran. Sekolah Islam terpadu dan juga terakhir sekolah Islam terpadu menggabungkan kurikulum nasional dan kurikulum Islam. Terus peran kurikulum pendidikan Islam. Pendidikan Islam terus berkembang, mengupayakan integrasi antara ilmu agama dan ilmu Islam. Selain itu, selain untuk diri sendiri, pendidikan Islam juga penting dalam membentuk masyarakat yang damai, adil, dan saling menghormati. Dengan pendidikan ini, nilai-nilai Islam bisa terus diteruskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Jadi pendidikan Islam adalah proses yang lengkap, menambah ilmu, memperbaiki akhlak, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, selanjutnya di sini saya akan sedikit memaparkan materi selanjutnya, yaitu problem pendidikan Islam di era global. Pendidikan Islam mulai digunakan kembali dan tentunya mengalami berbagai pembaruan itu untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Namun demikian, pendidikan Islam tidak luput dari problematika yang muncul di era global ini. Terdapat dua faktor di dalam problematika tersebut, yaitu yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Ini saya akan membahas satu persatu, yaitu dari faktor internal. Langsung saja, di faktor internal ini terdapat 5 poin. Poin yang pertama yaitu orientasi pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang bertakwa dan mampu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah serta khalifah di bumi ini. Pendidikan seharusnya membantu manusia menjadi pribadi yang bermartabat dan bertanggung jawab dalam memakmurkan dunia. Namun, dalam praktiknya, tujuan ideal ini sering sulit diwujudkan. Di era modern, pendidikan lebih berfokus pada persiapan kerja dan tuntutan hidup, sehingga nilai-nilai moral dan sosial mulai terabaikan. Akibatnya,
pendidikan Islam beresiko kehilangan ruhnya jika tidak dikritisi. Karena itu penting untuk memastikan bahwa pendidikan Islam tetap menanamkan akhlak mulia, kepedulian sosial, serta kesadaran akan tugas manusia sebagai khalifah di bumi, bukan sekedar mengejar aspek ekonomi semata. Kemudian poin yang kedua yaitu masalah kurikulum dalam pendidikan Islam. Sistem pendidikan yang terlalu terpusat cenderung kaku dan kurang memberi ruang bagi kreativitas. Semua keputusan datang dari atas sehingga inovasi dan pendidikan sulit untuk berkembang. Kurikulum yang ditentukan secara sentral juga membuat peserta didik hanya mengikuti pola tanpa banyak kesempatan untuk berpikir kreatif. Akibatnya, mereka lebih banyak menghafal tanpa memahami maknanya secara mendalam. Kurikulum yang terlalu padat pun seringkali membebani peserta didik, membuat pembelajaran kurang efektif. Nah, dalam perkembangannya, pendidikan Islam mengalami beberapa perubahan penting. Itu yang pertama, dari hafalan ke pemahaman. Dulu, pendidikan Islam itu lebih menekankan hafalan. Sekarang, fokusnya mulai bergeser ke pemahaman agar peserta didik lebih menghayati ajaran agama. Yang kedua itu dari pemikiran tekstual ke kontekstual. Ajaran Islam yang dulu itu hanya difahami dari teks, kini mulai dikaitkan dengan sejarah dan realitas sosial agar lebih relevan. Yang ketiga itu dari fokus pada produk ke proses. Nah, di sini jika dulu pendidikan lebih menitik beratkan hasil pemikiran ulama terdahulu, nah sekarang lebih ditekankan pada proses berpikir dan metode yang digunakan. Kemudian yang keempat, dari kurikulum yang ditentukan ahli ke kurikulum partisipatif. Ya, dulu kurikulum hanya ditentukan oleh para pakar. Sekarang guru, peserta didik, dan masyarakat pun juga dilibatkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan pendidikan Islam saat ini. Kemudian poin yang ketiga yaitu pendekatan metode pembelajaran. Guru atau dosen memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan peserta didik. Mereka harus bisa menggali potensi, memberi inovasi, dan menggunakan metode pembelajaran yang kreatif serta sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk teknologi. Pembelajaran yang inovatif akan membantu mencetak lulusan yang unggul dan siap bersaing. Peserta didik sebenarnya memiliki pengalaman yang beragam sehingga mereka perlu didorong untuk berpikir kritis dan menganalisis keadaan di sekitar mereka. Namun masih banyak yang lebih nyaman dengan metode ceramah dan dikte. Itu dikarenakan lebih mudah dan tidak memerlukan banyak pemikiran. Agar tujuan pembelajaran tercapai, strategi dan metode yang digunakan harus tepat, perencanaan yang baik, dan memilih metode dan alat pembelajaran sangat diperlukan agar proses belajar menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Keempat itu profesionalitas dan kualitas SDM. Salah satu tantangan dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia sejak masa Orde Baru adalah profesionalisme guru dan tenaga pendidik yang masih belum optimal. Secara jumlah, tenaga pendidik sudah cukup, tetapi dari segi kualitas dan profesionalisme masih belum sesuai harapan. Banyak guru dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan atau tidak sesuai dengan bidangnya. Akibatnya, mereka kesulitan dalam menyelenggarakan pendidikan yang benar-benar berkualitas. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik menjadi hal yang sangat penting untuk menghasilkan pendidikan yang lebih baik. Kemudian poin yang kelima itu adalah biaya pendidikan dalam lembaga keislaman. Nah, biaya pendidikan adalah faktor yang paling penting, tetapi sering sekali menjadi beban bagi masyarakat. Sekolah yang berbasis Islam di bawah Kementerian Agama seperti RA, MI, MTS, bahkan MA masih mengalami keterbatasan dana. Keterbatasan dana dalam pendidikan Islam menyebabkan beberapa masalah. Fasilitas di madrasah sering kurang memadai, gaji guru rendah, dan bahkan orang tua kesulitan membayar biaya sekolah.
Akibatnya, akses pendidikan menjadi tidak merata dan kualitas pembelajaran kurang optimal. Selain itu, madrasah yang dikelola swasta sangat bergantung pada donatur sehingga pendanaannya tidak selalu stabil. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga swasta agar pendidikan Islam tetap terjangkau dan berkualitas. Kemudian lanjut di faktor yang kedua, yaitu faktor eksternal. Itu yang pertama ada dikotomi. Ya, pendidikan Islam masih memisahkan ilmu agama dengan ilmu umum. Ya, menurut Nur Khalis Majdi, ini dipengaruhi oleh sejarah penjajahan. Jika tidak jajah, pendidikan mungkin berkembang seperti pesantren yang mengintegrasikan kedua ilmu ini. Ya. Pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia seharusnya terus berkembang dengan mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum tanpa ada pemisahan. Hal ini penting agar pendidikan Islam dapat mencetak generasi yang memiliki pemahaman keilmuan yang utuh dan tidak terjebak dalam dikotomi yang membatasi perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, akibatnya banyak lulusan yang kesulitan menghubungkan ilmu agama dengan ilmu modern sehingga kurang relevan dalam menjawab tantangan zaman. Kemudian yang kedua itu pendidikan Islam yang masih terlalu umum. Pendidikan Islam masih terlalu umum dan kurang berfokus pada penyelesaian masalah. Menurut Syed Hussein Alatas, intelektual sejati adalah mereka yang berpikir kritis dan mencari solusi. Intelektual sejati adalah mereka yang mampu mendefinisikan, menganalisis, dan mencari solusi atas berbagai permasalahan. Nah, ia menambahkan bahwa perbedaan utama antara intelektual dan non-intelektual terletak pada kemampuan berpikir kritis serta memahami konsekuensi dari suatu permasalahan. Akibatnya, lulusan sering kali tidak siap menghadapi dunia kerja atau menyelesaikan masalah nyata di masyarakat, sehingga sulit berkontribusi secara maksimal. Selanjutnya di poin ketiga yaitu kurangnya semangat penelitian dalam pendidikan Islam. Salah satu hambatan dalam kemajuan pendidikan Islam adalah minimnya semangat untuk melakukan penelitian dan penyelidikan. Syed Hussein Alatas mengutip pemikiran Al-Afghani, tokoh modernisme Islam, yang menyatakan bahwa rendahnya semangat intelektual merupakan salah satu faktor utama penyebab kemunduran Islam, terutama di Timur Tengah. Tanpa dorongan untuk meneliti dan mencari ilmu secara mendalam, pendidikan Islam sulit berkembang dan berkontribusi secara signifikan dalam menghadapi tantangan zaman. Akibatnya, pendidikan Islam sulit berkembang dan berinovasi, menyebabkan umat Islam tertinggal dan dalam berbagai bidang keilmuan. Selanjutnya di poin keempat itu ada memorisasi. Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan standar akademik dalam pendidikan Islam adalah terlalu sedikitnya buku dalam kurikulum dan waktu belajar yang terbatas. Akibatnya, banyak pelajar yang harus mempelajari ilmu agama yang kompleks pada usia yang masih muda, sebelum mereka benar-benar mampu memahaminya. Hal ini menyebabkan pendidikan lebih menekankan pada studi tekstual dan hafalan daripada pemahaman yang mendalam. Akibatnya, pada masa-masa akhir abad pertengahan, dunia Islam lebih banyak menghasilkan karya-karya berupa komentar terhadap teks lama, bukan karya orisinal yang menawarkan pemikiran baru. Untuk mengatasi hal ini, pendidikan Islam perlu mendorong pemahaman kritis dan inovasi, bukan sekedar menghafal teks. Dan selanjutnya, itu poin yang kelima adalah sertifikat oriented. Nah, pada masa awal Islam, pencarian ilmu atau sering kita dengar itu tolab al-ilm dilakukan dengan semangat tinggi. Bahkan para ulama rela menempuh perjalanan jauh dan menghadapi berbagai risiko demi mendapatkan ilmu yang benar. Mereka berorientasi pada pengetahuan sehingga banyak lahir ilmuwan besar yang memberikan kontribusi luar biasa. Namun saat ini terjadi pergeseran.
pendidikan lebih berfokus pada memperoleh sertifikat dibandingkan dengan penguasaan ilmu yang mendalam. Akibatnya, semangat mencari ilmu sejati menjadi kurang diperhatikan dan kualitas keilmuan tidak lagi menjadi prioritas utama. Nah, untuk mengembalikan kejayaan pendidikan Islam, diperlukan upaya agar proses belajar lebih menitik beratkan pada pemahaman dan pengembangan ilmu, bukan sekedar memperoleh ijazah. Nah, akibatnya banyak lulusan yang memiliki gelar tetapi tidak memiliki kompetensi yang memadai, sehingga sulit bersaing di dunia kerja dan tidak mampu memberikan kontribusi besar bagi masyarakat. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Baik rekan-rekan, saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu respon pendidikan Islam terhadap globalisasi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya globalisasi membawa banyak perubahan dalam kehidupan kita, seperti informasi yang bisa diakses dengan cepat, budaya dari berbagai negara yang bercampur, dan teknologi yang berkembang dengan pesat. Nah, ini tentu berdampak pada dunia pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Di satu sisi, globalisasi membuka peluang besar bagi pendidikan Islam, misalnya dalam mengakses ilmu pengetahuan yang bisa lebih luas lagi. Namun, ada juga tantangan seperti masuknya budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nah, oleh karena itu, pendidikan Islam harus merespon globalisasi dengan cara yang tepat agar tetap relevan tanpa kehilangan identitasnya. Nah, berikut ada beberapa respon pendidikan Islam terhadap globalisasi. Yang pertama nih, itu mengadaptasi teknologi dalam pendidikan Islam. Nah, salah satu respon utama pendidikan Islam terhadap globalisasi adalah dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Nah, saat ini banyak kan lembaga pendidikan Islam yang sudah menggunakan platform seperti e-learning, media sosial, dan perpustakaan digital. Contohnya, ada beberapa pesantren itu dan madrasah memiliki platform belajar online seperti santri bisa mengakses materi kapan saja dan di mana saja. Nah, selain itu, kan banyak juga ulama dan cendekiawan muslim yang juga aktif berdakwah melalui media sosial seperti YouTube dan juga Instagram atau lain sebagainya. Nah, namun meskipun teknologi membawa manfaat yang besar, pendidikan Islam tetap harus mengontrol kontennya. Jadi jangan sampai teknologi itu justru digunakan untuk menyebarkan ajaran yang tidak sesuai dengan Islam. Nah, oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam harus memastikan bahwa pemanfaatan teknologi tetap berada dalam koridor syariat. Nah, lalu yang kedua, selektif dalam menerima pengaruh globalisasi. Nah, globalisasi membawa banyak budaya dan pemikiran baru, tetapi tidak semuanya sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya, nilai-nilai individualisme yang berlebihan dan gaya hidup yang konsumtif seringkali bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan kebersamaan dan kesederhanaan. Nah, pendidikan Islam juga harus membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir yang kritis agar mereka tidak menerima informasi atau budaya asing secara mentah-mentah. Misalnya, dalam dunia fashion, tren pakaian dari luar negeri sangat beragam. Nah, itu ada yang sesuai dengan nilai Islam dan ada juga yang tidak. Nah, maka pendidikan Islam harus mengajarkan bahwa berpakaian bukan hanya soal tren, tetapi juga harus sesuai dengan syariat. Nah, itu. Lalu yang ketiga, memperkuat karakter dan akhlak peserta didik. Di era globalisasi banyak nilai-nilai baru yang masuk, termasuk yang bisa merusak moral generasi muda. Contohnya, budaya pacaran bebas, konten media sosial yang tidak mendidik, dan pergaulan yang jauh dari nilai Islam. Nah, oleh karena itu, pendidikan Islam juga harus memastikan bahwa peserta didik memiliki akidah yang kuat, akhlak yang baik, dan juga adab yang tinggi. Nah, ini bisa dilakukan dengan menanamkan pendidikan karakter Islam sejak dini, baik di sekolah, di madrasah, maupun di lingkungan keluarga. Misalnya nih, banyak sekolah Islam yang sudah
menerapkan pendidikan berbasis akhlakul karimah. Nah, siswa tidak hanya belajar ilmu pengetahuan, tapi juga diajarkan bagaimana bersikap sopan, jujur, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan Islam. Nah, pendidikan Islam harus terus meningkatkan kualitasnya agar tidak tertinggal dalam persaingan global. Nah, lembaga pendidikan Islam perlu mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif seperti pembelajaran yang berbasis proyek dan juga riset. Nah, selain itu, tenaga pendidik juga harus terus meningkatkan kualitasnya. Nah, seorang guru atau ustadz itu harus bisa mengikuti perkembangan zaman agar lebih mudah diterima oleh generasi muda. Misalnya, saat ini banyak sekolah Islam yang menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum dalam kurikulumnya. Nah, ini penting agar lulusan lembaga Islam tidak hanya paham agama, tetapi juga memiliki keterampilan yang bisa bersaing di dunia kerja. Lalu yang kelima, membangun kemandirian ekonomi dalam pendidikan Islam. Nah, pendidikan Islam juga harus mandiri ya dalam hal ekonomi. Banyak lembaga pendidikan Islam yang masih bergantung pada bantuan dari pihak luar yang terkadang membuat mereka kehilangan kebebasan dalam menentukan kebijakan pendidikan. Nah, salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah mengembangkan sistem pembiayaan berbasis wakaf dan zakat. Nah, sudah banyak kan sekolah dan juga universitas yang membangun dana wakaf untuk membiayai operasional pendidikan mereka. Nah, sebagai contoh, di beberapa universitas Islam di luar negeri itu juga telah berhasil membangun kampus yang dibiayai oleh wakaf pendidikan. Nah, ini membuktikan bahwa pendidikan Islam bisa mandiri jika dikelola dengan baik. Nah, itu ya. Jadi kesimpulan pada materi ini secara keseluruhan, pendidikan Islam harus merespon globalisasi dengan cara yang bijak dan juga strategis, mengadaptasi teknologi agar pendidikan Islam tetap relevan, lalu selektif dalam menerima pengaruh globalisasi agar tetap sesuai dengan nilai Islam. Lalu harus juga memperkuat karakter dan akhlak peserta didik agar tidak terpengaruh oleh nilai-nilai negatif globalisasi. Nah, terus meningkatkan kualitas dan daya saing agar pendidikan Islam tidak tertinggal. Lalu ada juga membangun kemandirian ekonomi agar pendidikan Islam bisa lebih bebas dalam menentukan arah kebijakannya. Nah, jika pendidikan Islam bisa menghadapi globalisasi dengan yang baik, maka generasi muslim yang dihasilkan tidak hanya berilmu dan beriman, tetapi juga mampu bersaing di tingkat global tanpa kehilangan jati dirinya sebagai seorang muslim. Yaitu. Baik, demikian pemaparan saya, semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi bahan diskusi bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu tentang format pendidikan Islam dalam perspektif global. Yang pertama ada materi tentang agama dalam globalisasi. Misalnya ada pertanyaan, di mana tempat agama ketika globalisasi menghantam Indonesia? Nah, pertanyaan ini mungkin akan banyak mendapatkan banyak jawaban yang akan dikemukakan, tapi saya akan mungkin memaparkan 3 jawaban dari pertanyaan tersebut. Yang pertama, agama akan menjadi penghalang utama adanya globalisasi karena pada prinsipnya agama tidak mengajarkan perubahan berlebihan. Berlebihan dalam konsumsi merupakan musuh utama agama Islam. Paham agama demikian menempatkan agama resisten sekaligus berhadap-hadapan dengan globalisasi. Agama bermusuhan secara keras dengan fenomena berkembangnya globalisme. Hanya saja sayangnya paham agama semacam ini itu seringkali berhenti pada tataran praktis dan rakyat tidak menjadikan agama sebagai
landasan untuk berkarya dan menentang kehadiran globalisme. Terus yang kedua itu agama akan bersifat kritis atas globalisasi. Sebab agama sebenarnya memiliki elan vital untuk melakukan perlawanan atas hal-hal yang dianggap kurang berpihak kepada kelompok terpinggirkan. Paham ini meyakini bahwa agama itu dengan kekuatan revolusioner akan mampu melakukan kritik atas perkembangan globalisme dalam dunia, termasuk di Indonesia. Terus yang ketiga, agama Islam di Indonesia akan mendukung laju globalisasi karena agama yang berkembang adalah paham agama yang menempatkan bahwa globalisasi merupakan sunatullah alias tidak mungkin ditolak kehadirannya. Terus materi yang kedua itu adalah globalisasi dan dunia pendidikan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di satu sisi memberikan kemudahan bagi umat manusia, tapi di sisi lain menimbulkan berbagai perubahan. Di antaranya itu pergeseran nilai. Terus Sujatmiko menyebutkan 3 faktor utama yang mendorong terjadinya perubahan itu. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, faktor kependudukan dan ekonomi lingkungan hidup. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi kunci perubahan secara struktural. Terus Azra dan Jambari berpendapat bahwa perubahan-perubahan struktural dan perkembangan yang mendorong momentum bagi globalisasi tidak ragu lagi bermula dari lapangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan segera berimplikasi ke dalam bidang politik, sosial, budaya, gaya hidup, dan yang lain-lain. Perubahan struktural dan perkembangan tersebut antara lain itu yang pertama ada pertumbuhan yang cepat dalam perdagangan internasional dan keuangan yang pada gilirannya meningkatkan ketergantungan antar negara yang pada dasarnya dikuasai perusahaan-perusahaan multinasional atau disebut MNCS yang terus semakin menguat. Dengan kekuatan keuangannya, MNCS ini mampu melakukan riset dan pengembangan dalam produk-produk baru sehingga dapat selalu meningkatkan daya saingnya. Yang kedua, peningkatan utang dan ketergantungan negara-negara berkembang yang sebagian besarnya merupakan negara-negara muslim. Jadi beban utang yang demikian berat menimbulkan kesulitan-kesulitan yang sangat parah bagi negara-negara tersebut untuk melakukan pembangunan manusia secara berkelanjutan. Yang ketiga, meningkatnya peranan lembaga-lembaga keuangan dan perdagangan internasional seperti IMF, World Bank, dan lain-lain dalam menentukan kebijakan program ekonomi, sosial, dan politik negara-negara berkembang. Nah, jadi hal ini berimplikasi terhadap kemerosotan kedaulatan negara-negara berkembang karena harus tunduk kepada kebijakan dan keputusan lembaga internasional. Terus selanjutnya ada konsep pendidikan Islam di era globalisasi. Menurut Abdurrahman Assegaf, ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam upaya membangun format pendidikan Islam, yaitu ada yang pertama itu di masalah ekonomi ilmu dan pola pikir teosentris yang tidak seimbang. Dikotomi ilmu dalam pendidikan Islam telah berjalan cukup lama
dan berawal ketika terjadi pemisahan antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum. Terlebih setelah munculnya pemahaman sebagian ulama yang mengartikan menurut ilmu agama tergolong fardu ain, sementara menuntut ilmu dalam kategori non agama termasuk fardu kifayah. Berimplikasi sebagian besar umat ini berbondong-bondong mempelajari ilmu agama seraya mengalihkan perhatiannya pada ilmu-ilmu umum yang dianggapnya itu tidak wajib dipelajari. Padahal dalam hadis Nabi Muhammad SAW sendiri tidak dijelaskan pemisahan bentuk kewajiban tersebut. Ilmu itu utuh, satu kesatuan, tidak perlu dipisah-pisahkan. Sedemikian jauhnya akibat pemisahan ilmu tersebut sehingga timbul anggapan bahwa ilmu-ilmu non-agama tidak terkait dengan kesalehan, ketakwaan, ibadah, surga, pahala, dan lain sebagainya. Apa akibatnya? Saat ini umat Islam jauh tertinggal dalam hal ilmu pengetahuan, teknologi, dan percaturan global. Itu akibatnya. Terus selanjutnya ada kurikulum pendidikan Islam di era globalisasi. Jadi pada masa ini masyarakat dan bangsa Indonesia menghadapi tantangan perkembangan ilmu pengetahuan yang menunjukkan percepatan secara drastis dan akan menjadi indikator tantangan pembaharuan dan pengembangan kurikulum pendidikan, termasuk pendidikan Islam, paradigma pendidikan lama di mana ilmu pengetahuan terpusat pada lembaga pendidikan formal konvensional dengan program kurikulum yang muatannya itu terlalu berat, berorientasi pada produk belajar dan bukannya pada proses belajar. Sangat didominasi oleh masalah-masalah yang bersifat normatif, ritual, eskatologis, akan mulai tergeser dengan paradigma pendidikan baru. Paradigma baru pendidikan Islam berupaya melakukan pembaharuan dengan tidak hanya diorientasikan pada aspek korespondensi tekstual dengan menekankan aspek hafalan teks-teks atau buku-buku keagamaan yang sudah ada, tetapi lebih menitik beratkan pada kemampuan dasar untuk belajar mandiri, bereksplorasi, kemampuan analisis, kemampuan mencari dan memecahkan problem dari teks-teks keagamaan, serta kemampuan memperbarui teks-teks keagamaan untuk disesuaikan dengan tuntutan perubahan zaman, yaitu tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya ada format manajemen pengelolaan pendidikan Islam madrasah. Madrasah sebagai subsistem pendidikan nasional mempunyai berbagai konsekuensi, antara lain pola pembinaannya harus mengikuti pola pembinaan yang mengacu kepada sekolah-sekolah pemerintah. Madrasah mengikuti kurikulum nasional, ikut serta dalam UAN dan berbagai peraturan yang diatur oleh Kemendikbud. Kemunculan madrasah sendiri merupakan realisasi upaya pembaruan sistem pendidikan Islam yang telah ada, sehingga eksistensinya dalam dunia pendidikan nasional harus benar-benar diperhatikan. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali secara cermat berbagai permasalahan yang membelit madrasah selama ini. Sebagai upaya untuk memajukan dan menumbuhkan kemandirian madrasah, di antara permasalahan yang dihadapi madrasah itu pada umumnya itu ada 5. Yang pertama, ketidakjelasan struktur dan tata kerja. Terus yang kedua ada ketidakjelasan visi, misi, dan tujuan. Terus yang ketiga ada lemahnya manajemen. Yang keempat kurangnya keterlibatan masyarakat. Dan yang terakhir
lemahnya jejaring atau networking. Dengan demikian harus diakui bahwa madrasah sebagai salah satu bentuk lembaga pendidikan Islam mempunyai nilai-nilai positif, di samping tentunya berbagai kelemahan yang perlu dibenahi. Salah satu kelemahan madrasah adalah rendahnya manajemen yang masih perlu dibenahi. Mungkin segitu saja materi yang bisa saya paparkan.